Jumpa lagi pada acara komitmen kali ini. Kali ini kita bersama Bapak Denny Tewu, Wakil Ketua Umum Partai Damai Sejahtera. Kepada Bapak Denny sebagai partai yang telah ikut serta dalam pemilu pada tahun 2004, kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan partai untuk pemilu 2009 terkait adanya informasi misalnya kepengurusan kembar sekarang di partai. Apakah Bapak yakin pada batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPU pada bulan Mei ini kepengurusan kembar itu akan selesai di partai Bapak? Ya, pertama kita bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa PDS dulu sudah menjadi partai peserta pemilu 2004, memiliki suara dan kursi yang cukup signifikan sebagai pendatang baru, dan kita diuntungkan lagi dengan Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2008, di mana partai-partai yang punya kursi walaupun tidak mencapai 13%, juga diberikan kesempatan untuk bisa menjadi partai peserta pemilu tanpa harus verifikasi faktual. Jadi kalau ditanyakan bagaimana kesiapan kami di dalam mempersiapkan semua dokumen untuk menjadi partai peserta pemilu di KPU, ya kami boleh katakan bahwa tidak ada masalah. Dan bahkan kami sudah mendaftar di KPU ya. Jadi prosesnya setelah kita ambil formulir pendaftaran dan kita lengkapi semua data yang ada sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, sesuai dengan peraturan KPU nomor 12 kalau nggak salah pasal 51 yang dikatakan hanya 5 item yang harus dipenuhi untuk partai-partai yang sudah punya kursi. Ya kita sudah ajukan ke KPU dan sudah diterima secara baik. Dan menjawab pertanyaan dari Mbak Email tadi bahwa pengurusan ganda, sebenarnya tidak ada kepengurusan ganda ya, karena di PDS itu utuh ketua umumnya, wakil ketua umumnya, sekjen dan semuanya yang sesuai dengan SK Departemen Hukum dan HAM itu satu ya. Jadi kita memiliki kelengkapan dokumen seperti berita negara, SK Menteri Hukum dan HAM ya, semua itu tentu menjadi dasar bahwa betul-betul kita adalah PDS yang sah. Jadi pada intinya bahwa Anda optimis partai Anda akan masuk pada verifikasi yang dilakukan oleh KPU saat ini. Ya, jadi kita kan tidak akan ikut verifikasi ya, cuman kita melengkapi administrasi. Dan itu sudah kami ajukan dan kami juga sampaikan kepada pihak KPU bahwa tolong KPU juga harus tegas soal tidak menerima kepengurusan yang didaftarkan tanpa lampiran dokumen yang lengkap ya. Karena di Menteri Hukum dan HAM itu hanya satu partai politik, hanya satu PDS ya. Jadi kalau seandainya pada waktu yang lalu pada waktu pengambilan formulir dikasih katanya KPU sih karena sudah jauh-jauh datang ya, tetapi kami katakan itu berpengaruh sangat luas di konstituen kami, seakan-akan ada ganda PDS, padahal sebenarnya kan tidak ada. Jadi kami tekankan lagi, tolong nanti kalau ada yang mengatasnamakan PDS, coba dicek ada nggak dokumen, kalau nggak ada tolong ditolak, ya, supaya tidak membingungkan konstituen kita dan juga media besar juga bahkan tanpa klarifikasi ke kami menyatakan PDS ada kepengurusan ganda, padahal tidak ada sama sekali. Baik, berdasarkan hasil pemilu pada tahun 2004, PDS memperoleh 2,4 juta suara. Kemudian juga memperoleh 13 kursi di DPR. Dari yang Anda lihat fenomena misalnya untuk Jawa Barat kemarin, kemudian Sumatera Utara, apakah Anda justru pesimis atau Anda optimis dengan kemenangan partai seperti PKS, kemudian PAN, kemudian partai-partai kecil? Apakah justru PDS optimis pada 2009 nanti akan mendulang suara yang jauh lebih besar ketimbang 2004 hanya sekitar 2,14% ya Pak? Ya, kalau kita melihat dari segi waktu ya, semua punya korelasi dengan waktu di dalam kita mensosialisasikan ya. Dulu PDS resmi sebagai partai peserta pemilu itu sekitar bulan Desember tahun 2003. Dan dalam waktu beberapa bulan, pemilu itu bulan April 2004 ya, waktunya hanya sekian beberapa bulan gitu. Tetapi kita sudah bisa mendapatkan suara yang cukup signifikan ya, dengan sosialisasi yang sangat singkat gitu. Nah sekarang kita sudah punya waktu yang cukup panjang, orang sudah tahu PDS itu seperti apa, visinya, perjuangannya dan sebagainya.
sosialisasi sudah berjalan dengan baik, sehingga tentunya ada optimisme kami bahwa PDS sedang dalam proses growth. Jadi dia belum decline. Berapa persen, Pak, targetnya? Nah, kami kalau dulu kita masuk kepada 2,36 dari segi kursi dan 2,14 dari segi suara, ya kami berharap bahwa kita dengan waktu yang cukup panjang, dengan sosialisasi yang bisa lebih baik, dengan momentum-momentum dan positioning yang lebih baik, mungkin kita berharap bisa di atas 5% ya. Oke. Karena kami melihat masih ada ceruk yang bisa kita masuki juga, apalagi sekarang kita sudah mendeklar bahwa PDS adalah partai yang terbuka, ya, sehingga di tempat-tempat tertentu juga kita bisa mempersilahkan caleg-caleg dari non-Kristiani gitu ya, untuk bisa ikut bersama-sama PDS untuk bisa menjadi anggota dewan dan seterusnya. Jadi harapan kami dari jumlah suara yang bisa kita raih lebih besar daripada waktu yang lalu, sehingga target di atas 5% saya kira bukan sesuatu yang mengada-ada ya. Nah, dikaitkan juga dengan kemenangan generasi muda ini ya. Partai baru juga di apa namanya. Apa yang Anda lihat pada fenomena Jawa Barat dan Sumatera Utara untuk melihat apakah ini berarti partai-partai besar seperti Golkar, PDI Perjuangan kemudian nanti akan ditinggalkan oleh pemilih dengan melihat atau menoleh pada Anda seperti partai Anda yang berbasis agama, itu pemilih ada kecenderungan ke sana? Ya. Sebenarnya kita juga melihat ya bahwa istilahnya dari pengalaman pilkada market kita ini kan masih cukup besar ya, sehingga kita masih bisa mendapatkan growth yang cukup lumayan lah. Kalau saya bilang 5% itu masih dalam taraf yang rasional lah ya untuk partai yang baru seperti kita. Tapi sebenarnya kalau saya lihat partai-partai besar sudah mempunyai apa namanya prediksi tentang situasi yang di Jabar maupun Sumut itu terlihat jelas pada waktu DKI. Ya, DKI di mana hanya ada 2 calon, dan memang kalau ada 3 calon DKI udah pasti bisa kalah juga kan. Jadi sebenarnya ini sudah dilihat gitu loh bahwa ada ancaman tanda kutip bagi partai-partai besar. Tetapi sebenarnya kalau kami sendiri ya partai, mau bilang kecil juga enggak ya, partai tengah lah kira-kira yang bisa juga lolos. Kami masih masuk dalam satu pasar yang sebenarnya punya pasar yang unik gitu, yang pasar yang khusus, sehingga kalaupun dia main nggak terlalu jauh baik turun maupun naiknya, tapi kira-kira masih proporsional lah kami lihat. Dan ini sebenarnya pertarungan di partai-partai yang besar dengan floating mass yang cukup besar lah. Oke, sekarang kita ingin melihat lebih jauh lagi Pak soal target market dari PDS itu sendiri. Sejauh ini yang kita ketahui Sulawesi, kemudian Indonesia Timur adalah kantong-kantong yang cukup kuat untuk PDS. Bagaimana Anda melakukan penetrasi tersebut misalnya untuk Sumatera dan Jawa sendiri, di mana wilayah yang menurut Anda sekarang berdasarkan kasus pilkada-pilkada kemarin yang akan membuat kemudian mereka beralih kepada partai-partai berbasis agama? Ya, jadi sebenarnya saya perlu sampaikan juga bahwa memang kita punya basis atau konstituen yang khusus ya, tetapi sebenarnya PDS ini kan merupakan partai yang terbuka juga. Nah, kita coba lakukan penetrasi ke daerah-daerah yang memang merupakan daerah potensial bagi PDS itu. Pertama, kita bangun basis partai itu dengan lebih baik lagi, lebih kuat ya. Ya juga pilkada-pilkada ini banyak membantu kita juga untuk lakukan semacam pemanasan